Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat dalam berduka, yang mana Allah memperlihatkan ayatin, tanda-tanda kekuasaannya kepada kita sebagai hamba. Tentu kita hamba-hamba yang dhaif, yang lemah ini, langkahnya adalah bagaimana kita mengambil sikap dengan kesabaran terhadap ujian yang diberikan tersebut. Kenapa seperti itu? Karena Allah menyatakan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanah. Manusia tidak akan dibiarkan mengatakan amanah, kami sudah beriman, kami sudah yakin, kami sudah percaya kepada Allah. Wahum la yuftanun, sebelum diuji. Ternyata hidup kita itu selalu akan diuji. Disitulah sikap kita hamba-hamba yang beriman. Pertama, konsep kita adalah sabar, kemudian redho dan syukur. Karena dalam hadis qudsi Allah menyatakan, malam tardo biqadoi, siapa yang tidak redho atas qadaku. Qada itu artinya ketentuan, ujian yang datang dari Allah. Walam yasbir ala balai, yang tidak sabar atas ujianku. Walam yashkur ala ni'mai, tidak syukur atas nikmatku. Maka resikonya di sana kata Allah, dalam hadis qudsi itu disampaikan, fal yakhruj min tahtis sama wati wal ard. Persilakan keluar dari kolongan langit dan bumiku. Jadi konsepnya menghadapi musibah, bencana, malapetaka yang datang itu, redho, sabar, dan syukur atas nikmat yang Allah berikan itu. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Oleh sebab itu, yang namanya maut atau kematian tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Namun kehidupan manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Karena nanti manusia itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau makhluk-makhluk yang lainnya tidak. Tapi manusia akan diminta pertanggungjawaban selama hidup di dunia, apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Makanya baginda Rasul menyatakan, la tazulul abdi maqadaman abdi ilal yaumal qiyamah. Tidak bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'alu, sebelum menyelesaikan 4 persoalan, 4 soal. Mudah-mudahan Allah izinkan kita, Allah berikan yang terbaik bagi kita untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Tidak bergeser kaki seseorang hamba nanti yaumal qiyamah, di hari kiamat, sebelum menyelesaikan 4 pertanyaan. Mudah-mudahan 4 pertanyaan ini selesai dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena kita kembali ke petang juga. Yang pertama, an umrihi. Nanti akan ditanya tentang umur yang diberikan, yang dititipkan oleh Allah kepada kita. 60 tahun, 40 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 70 tahun selama hidup, untuk apa dipergunakan? Allah akan minta pertanggungjawabannya. Bara kapasitasnya untuk ibadah ketimbang dengan untuk dunia. Begitu kata Rasul, an umrihi, tentang umurmu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, kehidupan yang dititipkan oleh Allah, umur ini manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya agar persoalan nanti tidak begitu berat kita hadapi di akhirat kelaknya. Tentang umur.
Yang kedua, yang akan ditanya nanti, yang akan diselesaikan sebelum bergeser kaki seseorang hamba itu, yaitunya, kata Rasul, an malihi, tentang harta yang dititipkan kepada kita. Kalau umur 60 tahun, kemana? Satu itu aja. Tapi kalau mal, harta ini 2. Min aina iktasabahu, dari mana didapat, wa inna anfaqahu, kemana saja dipergunakan. Di muka belakang. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran disampaikan kepada kita, janganlah gara-gara harta dan anak menjadi penghalangmu untuk ingat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara harta dan anak menjadi penghalangmu untuk taat kepada Allah. Tidak boleh ya kata Allah. Nah begitu. Tapi bagaimana? Nah, orang yang arif billah, orang yang hebat itu mempergunakan harta dan anak untuk taat dia kepada Allah. Jadi harta yang dititipkan oleh Allah itu 2 akan ditanya, dari mana ke mananya. Bapak Ibu jamaah takziah, oleh sebab itu makanya konsep di dalam Islam itu ditekankan halalan thayyiban. Jadi bukan hanya halal, tapi harus thayyib, ada baiknya. Bukan hanya baik, tetapi juga harus ada konsep halalnya di sana. Tidak lepas dari itu. Karena yang baik itu belum tentu halal, yang halal itu belum bisa dianggap baik, nanti tergantung pemanfaatannya. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Jadi masalah harta, sebanyak apapun, sedikit apapun, berapapun yang dititipkan kepada kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Doa makanah hampe itu kan, pernah dipakai makanah itu untuk sholat, atau terletak saya dalam almari. Doa kan saruang, barangkali kan saruang itu pakai untuk ibadah, atau tidak pernah dipakai-pakai saja dibeli. Sekecil apapun nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka apapun yang ada fasilitas, manfaatkanlah untuk selalu kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita sampai di akhir kehidupan kita, terutama nanti di akhirat kelaknya. Yang kedua kata Rasul adalah tentang harta, akan ditanya, akan dipersoalkan, akan disidang nanti. Maka harta-harta yang ada bagi kita dititipkan oleh Allah, mari kita jadikan sebagai wasilah, perantara untuk kita selalu banyak menjalankan ketaatan dalam konsep ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitunya kata Rasul, anjasmihi, tentang jasad yang diberikan oleh Allah. Kita sehat, kita kuat. Kesehatan, kekuatan yang diberikan, yang dititipkan kepada kita, maka jangan sampai kita terhalang untuk selalu taat kepada Allah. Karena Rasul menyatakan pergunakanlah 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah pergunakanlah masa sehatmu, kata Rasul, sebelum datang masa sakitmu. Kalau awaklah sakit, lah susah untuk ibadah. Jangankan untuk ibadah. Untuk berjalan saja kadang-kadang payah. Semasa kita sehat, wasihataka qabla saqamika, kata Rasul, mari kita manfaatkan kesehatan kita itu dengan sebaik-baiknya. Agar ibadah yang kita jalankan dengan bisa lebih maksimal untuk
memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Mungkin perbanyak baca Al-Quran, daripada duduk-duduk awak baca Al-Quran. Mungkin perbanyak kita ibadah-ibadah puasa sunnah. Bentar lagi puasa wajib akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan izinkan kita bisa bersama-sama. Perbanyak sholat sunnah kita lakukan. Karena semuanya itu adalah akan memberikan yang terbaik. Kalau yang wajib itu sudah jelas. Makanya konsep ibadah itu kata Rasul, laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Ternyata yang sunnah itu sangat besar sekali faedah manfaatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh saja kata Rasul, siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haram Allah jasadu ala niran. Allah hindarkan, Allah haramkan tubuhnya dari sentuhan api neraka. Masya Allah, kan luar biasa itu. Hanya dengan sholat sunnah. Kadang-kadang kan ada menganggap, kan sunnah itu mah, sunnah kan tidak itu doh. Jadi kadang-kadang ada seperti itu. Ternyata yang sunnah itu bisa memberikan yang terbaik kepada kita. Apalagi yang wajib. Contoh, yang kedua, 2 rakaat sebelum subuh. Khairu minad dunya. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya, kata Rasul. Itu salat sunnah sebelum subuh. Apalagi subuhnya. Kan begitu dahsyatnya. Nah, oleh sebab itu, bermanfaatan lagi. Makanya Rasul menyampaikan, alaika bikasrati sujud lillah. Hendaklah engkau perbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjud lillah, 1 kali sujud kepada Allah, illa rakafallahu biha darajah. Kecuali Allah angkat derajat seseorang hamba itu. Masya Allah, luar biasa. Itu baru yang sunnah, apalagi yang wajibnya. Jadi makanya tidak ada konsep, tidak ada kata bagi kita untuk meninggalkan ibadah sholat. Karena sholat adalah menentukan posisi seseorang hamba itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai-sampai baginda Rasul di Isra wal Mi'raj kan. Sekarang kan masih suasana Isra Mi'raj itu. Masih ada. Nah, jadi oleh sebab itu, hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Jadi kita tetap kita menjaga ibadah kita manfaatkan jasad yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih sehat. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita dalam hidup dan kehidupan, mengharungi kehidupan yang panjang, yaitunya kehidupan di akhirat kelak. Karena perjalanan kita baru sampai kepada 4 alam, yaitunya alam dunia. Sementara alam yang akan kita lalui begitu panjang dan panjang lagi. Nah, makanya mari bagaimana kita mempersiapkan bekal untuk kampung kita, yaitunya di akhirat kelak. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir pesan Rasul, belum bergerak kaki seseorang hamba nanti sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan semasa hidup kita di dunia ini, maka janganlah kita melakukan hal-hal sifatnya yang akan memberikan kemudaratan kepada kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah, Allah memberikan taufik, hidayah, kekuatan kepada kita selalu untuk taat menjalankan kehidupan di dunia ini. Karena hidup di dunia ini adalah kita sebentar dan sementara, hanya singgah saja sebentar. Kampung akhirat itu adalah kampung abadi bagi kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi orang tauhid, orang ma'rifat itu ula itu adalah akhirat itu lebih utama ketimbang dengan kehidupan di dunia ini. Tapi ingat, mencari akhirat sarananya di dunia ini. Tidak ada tempat yang lain.
Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Nah, itu kalau ayat itu Allah menjelaskan carilah kehidupan akhirat itu. Jadi akhirat harus dicari. Wala tansa nasibaka minad dunya. Baru balik ke belakang. Jangan lupa bahagian hidupmu di dunia. Mencari akhirat itu di dunia. Akhirat tidak akan bisa kita peroleh, tidak akan dapat dengan baik kalau kita tidak usahakan di dunia ini. Nah, itulah doa kita selalu, hasanah fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ya kan 3 itu. Jadi hasanah akhirat wa qina azabannar itu sarananya di dunia ini. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita bersama. Walafaminkum, mohon maaf bapak-bapak, orang tua kami semuanya. Sebenarnya itu lah cucu deh Pak sebenarnya tuh, yang sadan tuh. Yang anak kan amboh dipunya tuh. Cucu dibagi bapak-bapak, ibu-ibu. Titip salam, mohon doanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek semuanya untuk cucu kita. Karena dia ikut seleksi nasional kemarin untuk memasuki Man Kota Baru. Mudah-mudahan doa dari kakek, nenek, om, tante, sadonyo, Allah ijabah doa-doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Beliau namandiang nangko ibarat bajalan lah sampai ke bate, balaya lah sampai ke pulau. Dan punyo datang menyapui, nama nanam datang membuik, kita sarahkan kepada Allah. Konsep kita adalah sabar kita menghadapi itu semua. Karena kita juga akan mengikuti jejak langkah yang beliau alami tersebut. Nah, mudah-mudahan kita diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian saja. Allahu minkum ilal liqa' fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.